Semoga pada sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Mahfuzatu Zahroh. Saya dari jurusan PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya semester 2 kelas PIAUD B. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil tulisan saya mengenai upaya menanggulangi COVID-19 dan upaya yang dilakukan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester Kewarganegaraan. Sosial akibat merebaknya virus COVID-19 khususnya muncul pandangan negatif di tengah-tengah masyarakat. Ada seorang yang bercerita bahwasannya ada sejumlah laporan munculnya suatu pandangan antara warga yang terjadi saat pandemi COVID-19 di berbagai daerah. Misalnya, di sana, atau di sana ada sekelompok warga menolak proses pemakaman jenazah seorang pasien COVID-19, padahal keluarganya sudah mengikuti protokol keamanan pemakaman. Ia melanjutkan bercerita, pandangan negatif tersebut tidak hanya berupa penolakan penguburan jenazah COVID-19 saja, tetapi juga pengucilan yang dialami oleh para tenaga medis. Mereka diusir jauh-jauh dari kosnya yang dianggap membawa virus. Para suster ini terpaksa menginap di rumah sakit, dan ada juga seorang yang kerja di rumah sakit sekarang seperti dikucilkan para tetangganya. Perawat-perawat yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan adalah pahlawan dalam kondisi wabah ini. Mereka mempertaruhkan nyawa dengan merawat pasien yang peralatan seadanya. Kalau kita sakit atau kerabat kita sakit, yang merawat kita adalah mereka. Menilai adanya kejadian-kejadian tersebut seperti sisi mata uang, satu sisi hal di atas menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang mulai terbentuk dalam bahaya dari penyebaran COVID-19. Namun, upaya menjaga diri jangan kebablasan. Apabila warga di sekitar kita ada yang terkena COVID-19, maka bantulah mereka mengisolasi diri di rumah masing-masing. Bahkan, kita perlu mendukung kebutuhan mereka supaya mereka tidak terpaksa keluar dari rumah. Kalau mereka keluar rumah, bahaya bagi yang lain. Solusi yang seperti ini, yang pertama, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Yang kedua, jarak fisik harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Yang ketiga, jaga jarak dengan penyakitnya, bukan dengan kemanusiaan. Yang keempat, jaga jarak bukan berarti bebas mengusir orang atau menolak jenazah. Yang kelima, harus berhati-hati dengan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan memberi bantuan kemanusiaan tapi punya maksud-maksud tertentu yang bisa mengancam perpecahan di masyarakat dan bisa menimbulkan kekacauan. Dalam pembagian sembako atau sumbangan ada sudah menimbulkan kericuan karena timbul kecemburuan sosial. Ada yang kebagian dan juga ada yang tidak kebagian. Yang kaya ada yang dapat, sementara yang miskin malah tidak dapat. Yang terakhir, pertahankan segi-segi positif tentang COVID-19. Contoh, orang meninggal langsung dikebumikan. Tidak harus menunggu lama dengan alasan menunggu kumpulnya keluarga. Yang akan dikerjakan setelah pandemi COVID-19 berakhir, yang pertama, pererat kembali solidaritas umat beragama, terutama orang Islam, harus pererat persaudaraan dan persatuan. Yang kedua, jaga keamanan, karena perekonomian warga yang berkurang, sehingga banyak pengangguran. Yang ketiga,
perketat peraturan dan tuntut untuk lebih aktif dalam dunia pendidikan karena habis libur panjang. Yang terakhir, perketat penjagaan keamanan karena masyarakat akan melampiaskan dendamnya sehabis terkurung dengan PSBB. Oke guys, sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam bertutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya guys. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.